Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Calon Saingan. Pagi hari Samuel membuka mata saat cahaya pagi masuk melewati celah gorden kamar. Pagi istriku, senyum hangat Samuel mengucup kening Cila yang masih tertidur pulas itu. Samuel bangun, lalu mandi dan mengganti bajunya. Setelah itu Samuel keluar kamar untuk membuat kopi dan dengan ikhlas memunguti baju Cila yang berserakan di lantai. Bahkan dia membersihkan ruang santai. Terima kasih, bocil. Senyum hangat Samuel membersihkan sofa yang ada bekas noda. Setelah membersihkan semua bekas mereka semalam, Samuel menelpon pelayan untuk membersihkan apartemennya. Cila, panggil Samuel naik ke atas ranjang, menyingkap selimut Cila agar gadis kecil itu bangun. Rengek Cila kembali menarik selimutnya. Bangun, sarapan dulu, nanti tidur lagi, kata Samuel lembut mengelus punggung Cila yang tidur memunggunginya itu. Cila, kata Samuel. Apa? Cila berbalik menatap Samuel, mata sayunya terlihat begitu mengantuk. Bangun, sarapan dulu ya, kata Samuel. Iya, kata Cila langsung bangun dan berlari ke kamar mandi. Cila terlihat kesakitan, tapi gadis kecil itu semakin berlari kencang. Saat sadar dia tidak memakai dan Samuel tengah menatapnya begitu intens. Astaga, bocil nakal itu. Samuel geleng kepala dibuatnya. Cila, kamu gak apa-apa? Tanya Samuel mengetuk pintu kamar mandi khawatir. Sakit, Kak Sam, kata gadis kecil itu membuka pintu kamar mandi dengan pipi yang sudah basah dengan air mata. Ya makanya jangan lari dulu, kata Samuel lembut menatap Cila yang hanya memakai handuk itu. Sini aku bantu, kata Samuel mengangkat Cila dan menaruhnya dalam bathtub. Berendam sebentar biar sakitnya berkurang, kata Samuel menyalakan keran air hangat dan meminta Cila melepas handuknya. Tapi Cila tidak mau. Kak Sam keluar dulu, Cila malu, kata Cila dengan wajah memerah saat Samuel terus menatapnya. Mengapa malu? Aku kan suami kamu, kata Samuel memberikan pernyataan hitam di atas putih. Tapi cepatlah, nanti malah masuk angin lagi, kata Samuel membantu Cila, tak membiarkan Cila menolak sama sekali. Setelah ganti baju, mereka sarapan di meja makan. Siapa yang masak, Kak Sam? Tanya Cila yang duduk di samping Samuel. Pelayan, jawab Samuel singkat mengisi piringnya dengan nasi goreng yang terlihat begitu lezat. Cila gak diambilin, pinta Cila menggoda Samuel yang sudah mengunyah nasi goreng saja. Jangan manja bocil, nanti kebiasaan, kata Samuel tegas. Perasaan Samuel memang sudah jauh berubah untuk Cila, apalagi sejak kejadian semalam. Tapi Samuel juga gak mau jadi budak cinta. Ambilkan dong, manja Cila mengadipkan mata cantilnya. Sekali ini aja, besok gak boleh lagi. Harusnya kamu yang layani saya, bukan sebaliknya, kata Samuel formal mengisi piring Cila dengan nasi goreng. Kan semalam udah, jawab Cila santai mengunyah nasi gorengnya. Samuel tersedak mendengar ucapan istri nakalnya. Jangan mengalihkan pembicaraan, makanlah dengan tenang, tegas Samuel dengan spekulnya. Iya, semalam aja lembut-lembut sama Cila, giliran pagi udah jutek aja, hujat Cila kesal. Padahal Samuel semalam lembut dan penyayang banget sama Cila, giliran udah pagi malah jutek. Siapa sih yang gak kesal? Emang ya, laki-laki itu baik sama cewek kalau ada maunya doang, hujat Cila mengunyah nasi goreng dengan barbar. Bocil sayang, makanlah dulu dengan tenang, nanti baru kita ngobrol, kata Samuel dengan lembut. Cila terlanjur kesal sehingga dia tidak baper lagi dengan ucapan manis Samuel. Cila, senyum gemas Samuel mengelus kepala Cila yang terlihat jutek sekali itu. Gak mau lihat Kak Sam lagi, kata Cila memegang piringnya, lalu makan memunggungi Samuel. Mom, lihatlah kelakuan menantu kesayanganmu, tawa Samuel melakukan panggilan video dengan mominya, lalu mengarahkan kameranya pada Cila. Kak Sam,
Teriak Cila. Cila mengambil ponsel Samuel dengan cepat, tapi ternyata ponselnya mati. Dasar pembohong, hujat Cila. Dasar durhaka, kata Samuel menimpali. Biarin, we, kata Cila mencibir. Samuel menuju ke ruang kerjanya. Mau apa? Tanya Samuel saat Cila masuk ke ruang kerjanya, seperti mencari-cari sesuatu. Kak Sam, pinjam charge dong, kata gadis kecil itu menghampiri Samuel yang duduk di meja kerjanya. Samuel menatap Cila di sampingnya yang bersikap seolah tak terjadi apa-apa pada mereka. Tuh, tunjuk Samuel dengan lirikan mata pada charge di samping kanannya. Tolongin, pinta Cila. Kamu tidak lihat aku sedang bekerja, kata Samuel berfokus pada laptop di hadapannya. Benar-benar manusia menyebalkan. Sebel Cila menendang kursi kerja Samuel. Astaga, Samuel mengelus pelipisnya saat kursi yang didudukinya menabrak dinding. Setelah ditendang Cila, untung Samuel tidak jatuh. Kamu sudah bosan punya suami? Tanya Samuel kembali membawa kursi yang didudukinya ke dekat meja kerja. Salah kursinya, kenapa punya roda? Jawab Cila tak mau disalahkan. Cila juga tak menyangka tendangannya akan membuat kursi yang diduduki Samuel sampai terpental ke dinding. Padahal jaraknya cukup jauh. Setelah memasang charge di ponselnya, Cila mencolokkan charge itu dekat meja kerja Samuel dan menaruh ponselnya tepat di sebelah laptop Samuel. Apa? Kata Cila galak saat Samuel terus-terusan menatapnya. Cila masih kesal dengan sikap jutek Samuel barusan. Galak amat, Cil. Samuel tak bisa menahan tawanya melihat wajah garang Cila yang terlihat begitu lucu. Apalagi mata bulatnya. Biarin. Ketus Cila mengibas rambut panjangnya tepat mengenai wajah Samuel yang duduk itu. Lalu Cila pergi meninggalkan Samuel. Lagi marah aja cantik, apalagi kalau senyum. Kata Samuel senyum sendiri menatap pintu ruangannya yang tak tertutup, membayangkan tingkah istri nakalnya itu. Samuel memencet remote kontrol pintunya agar tertutup kembali. Lalu, dia mulai berfokus pada laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tertinggal. Samuel melirik ponsel Cila di sebelah laptopnya. Sepagi ini dia sudah menelpon istriku. Tak punya kerjaan sekali dia ini. Hujat Samuel mengambil ponsel Cila, lalu mengangkat telepon dari Rian. Cila, kamu kemana saja? Kok gak sekolah? Udah 2 hari loh kamu sakit. Kata Rian begitu posesif, penuh rasa kekhawatiran. Sialan. Naik dari Samuel, langsung menutup telepon pria itu. Bahkan memblokir nomornya agar tak bisa menelpon Cila lagi. Mendapati ponsel Cila yang sama sekali tak diberi pengaman atau sandi, Samuel langsung memeriksa isi ponsel, beserta akun sosmed Cila. 800.000 pengikut. Mata Samuel terheran-heran melihatnya. Samuel mulai melihat postingan Cila, isinya foto-foto bersama dengan klub motornya, serta keluarga. Samuel mengepal tangannya, merasakan hawa panas di tubuhnya saat melihat foto Cila bersama orang tuanya, tapi ada Rian di foto itu. Bahkan papa memeluk pria itu dengan hangat di sebuah acara pesta. Melihat chat Cila tak membuat hati Samuel memanas, tapi melihat foto barusan benar-benar membuat Samuel geram. Sepertinya pria ini punya ruang tersendiri di hati papa dan mama. Lirih Samuel melihat Rian yang terlihat akrab dengan papa dan mama Cila. Samuel kembali meletakkan ponsel Cila, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sampai pukul 10 pagi ponsel Samuel pun berdering. Halo Mom, sapa Samuel. Wah, gawat Sam, ternyata saingan kamu lebih glowing. Baru saja mengangkat panggilan video, Samuel sudah dapat kata-kata begini dari Mommy tercintanya. Jadi, Mommy bilangin Sam item gitu, kata Samuel merasa insecure. Bukan gitu sayang. Gelagapan Mommy saat ucapannya menyakiti anaknya. Mommy gimana sih, kok ngerusak mental anak sendiri? Tegur Daddy yang tengah duduk di meja kerjanya itu. Hehe. Bukan gitu Sam, kamu ganteng kok. Puji Mommy dengan manis. Lalu kenapa Mommy bilang begitu tadi? Emang Mommy ketemu saingan Sam? Tanya Samuel mencoba tenang. Iya. Di mana?
Tanya Samuel spontan. Dia pikir maminya bercanda, karena biasanya hobi maminya itu adalah isengin Samuel. Tadi kan mami temenin Dedi ke rumah papa kamu. Terus saat kami sarapan, ada anak muda datang ke rumah. Terus dia nanyain Cila. Katanya Cila udah 2 hari gak masuk sekolah. Kata mami menceritakan semuanya pada Samuel. Di telepon gak bisa, terus gak ada kabar lagi, katanya. Cerita mami Samuel sambil terus memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Samuel. Tapi kata mama Cila, itu temannya. Kata mami memberikan kata penenang untuk anaknya. Tapi kayaknya itu calon saingan kamu deh, nak. Kata Dedi terkekeh dengan jahat ya, seolah bahagia melihat anaknya punya saingan. Mami menyentil kening Dedi. Dedi ya, bukannya iba, ini malah senang lihat anak sendiri punya saingan. Kesal Mami. Sam punya segalanya, Dedi. Gak takut kalau cuma saingan sama bulu babi begituan doang. Jawab Samuel menimpali ucapan Dedi yang selalu menjahilinya itu sejak kecil. Kamu good looking, Sam. Tanya Dedi menggoda Samuel. Plus good reckoning, Dad. Jawab Samuel tak mau patah mental begitu saja menanggapi ucapan jahil sang Dedi. Kalah umur, Sam. Tawa sang Dedi, lalu menutup mulut. Tapi ucapan Dedinya cukup menyita mental Samuel. Dedi? Marah Mami memukul dada Dedi karena sudah jahat pada anaknya. Sam, kamu jangan dengerin ucapan Dedi kamu. Mami yakin kok kamu pasti menang saingan sama dia. Kata Mami memberikan Samuel semangat. Tapi benar juga, Mom. Perbedaan umur kami cukup jauh. Liris Samuel. Alah Sam, masa beda umur doang takut? Dedi aja tetap menang walau saingan sama yang lebih muda. Kata Dedi dengan bangganya. Mengingat Samuel kembali tentang cerita perjuangan Dedinya mengalahkan teman Mommy. Setelah semua pekerjaannya selesai, Samuel keluar dari ruang kerjanya mencari Cila. Cila, panggil Samuel karena apartemen begitu sepi. Cila, panggil Samuel terus-menerus mencari Cila, bahkan sampai ke dapur. Kamu tidak mendengarku, bocil? Tanya Samuel saat menemui Cila duduk di balkon dekat ruang santai. Cila lagi belajar. Jawab gadis kecil yang duduk di lantai itu dengan fokus menatap bukunya di atas meja. Yah, apa salahnya menyahut? Kata Samuel duduk di sofa dekat Cila, menikmati udara siang yang cukup sejuk, walaupun hanya dari lantai 2 apartemen. Kakimu sudah tidak sakit lagi, bocil? Tanya Samuel saat melihat Cila sudah duduk bersila di lantai. Cila malah tersipu malu saat Samuel bertanya sambil menatapnya lurus. Jalan-jalan yuk, Cil. Ajak Samuel ingin membuat Cila nyaman bersamanya. Tapi Cila lagi banyak tugas sekolah, malah jawabannya susah banget lagi. Kalau Cila menatap Samuel sedih. Ya udah, sini dibantuin. Kata Samuel mulai membaca soal dan mengajari Cila satu persatu. Sekitar 30 menit semua tugas Cila sudah selesai. Wah, Kak Sam hebat, kata Cila memberikan 2 jempol atas kepintaran Samuel. Ayo pergi, ajak Samuel mengecup kening Cila sayang. Ayo, kata Cila langsung berlari menuju kamar untuk ganti baju. Cepet banget tuh sembuhnya bocil. Heran Samuel menatap Cila yang berlari begitu kencang. Ganti, kamu gak boleh pakai baju beginian. Komplain Samuel saat Cila memakai baju yang terlalu terbuka. Mau pamer perut sama paha kamu kayak ayam goreng. Kata Samuel tak hanya membuka rompi Cila, tapi merobeknya. Itu kan Korean style. Sedih Cila melihat rompinya yang sudah dirobek Samuel. Apaan? Pakai baju beginian, punggung kelihatan, perut gak tertutup, lengannya gak ada. Bawahannya udah pendek, ada belahan lagi. Sensi Samuel menarik rok berkancing samping itu sampai lepas. Ih, Kak Sam jahat. Sebal Cila, lalu akan pergi meninggalkan Samuel sendiri di dalam ruang ganti. Dengar, Cila, tak ada satupun suami yang rela melihat tubuh istrinya dipertontonkan di hadapan orang banyak. Dan aku juga sama. Kata Samuel memperingati istrinya itu sambil menatap Cila begitu dekat. Jangan sok suci deh, Kak Sam.
Ketus Sheila saat ingat Samuel adalah seorang Casanova. Samuel benar-benar tertampar oleh ucapan istri kecilnya yang begitu menusuk. Samuel berdiri lurus, matanya meratap Sheila yang sudah tersandar ke dinding itu dengan fokus. "Kak, Sam," panggil Sheila ngeri melihat Samuel yang melepas bajunya. Bersambung.